Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Winda Lestari. Aku dari jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung. Izinkan aku hari ini membahas tentang pemahaman aku mengenai sifat-sifat penghalang dalam mengenal Allah di mata kuliah Marifatullah. Nah, sebelumnya kita sering banget ya teman-teman mengenal makhluk Allah, entah manusia, hewan, terus tumbuhan, kita dekat, tahu tentang segala sesuatunya, tapi kita lupa untuk mengenal dan mendekat pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang memang berat ya dalam mengenal dan mendekat kepada Allah. Ada aja godaan serta rintangannya. Nah, barangkali yang memberatkan itu ada di dalam diri kita, yaitu sifat-sifat penghalang dalam mengenal dan mendekat kepada Allah. Nah, apa aja sih sifat-sifat penghalang dalam mengenal dan mendekat kepada Allah? Yang pertama adalah sifat takabur atau sombong. Nah, sifat sombong ini yang seperti apa? Yaitu menutup mata dari kebesaran Allah. Dia merasa ilmu, jabatan, harta yang dia punya saat ini adalah atas dasar jerih payahnya sendiri. Padahal semua itu atas dasar izin Allah. Jika misalnya Allah tidak mengizinkan, yang kita punya saat ini tidak akan ada, teman-teman. Nah, sifat sombong ini juga membuat kita tidak bisa masuk surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah berkata, tidak akan seseorang masuk surga jika di dalam hatinya ada kesombongan, walau hanya sebesar biji sawi. Nah, biji sawi itu kecil ya teman-teman, hanya 1-2 mm. Nah, dampaknya apa? Selain tidak bisa masuk surga, yaitu menutup hati kita dan membuat kita menjadi kufur nikmat. Nah, sebisa mungkin kita hindari sifat sombong ini. Lalu yang kedua adalah sifat ghaflah dan cinta dunia. Ghaflah ini apa? Yaitu lalai dalam mengingat Allah, lalai dalam beribadah, dan selalu sibuk mengejar dunia yang sifatnya hanya sementara. Dia terlalu asik dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia hingga malas untuk mengejar akhirat. Padahal dunia ini tidak abadi ya teman-teman. Paling lama hanya 100 tahun. Dan kalau kita meninggal besok ya apa yang kita punya hari ini ya cukup sampai besok kita nikmatinya. Maka dari itu jangan sampai kita membuang-buang waktu hanya untuk yang sementara saja. Kita usahakan sukses di dunia dan juga akhirat. Nah, diusahakan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita niatkan segala aktivitas kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapat ridho Allah dan semakin mendekat kepada Allah. Selanjutnya yang terakhir adalah keras hati. Nah, keras hati ini yang seperti apa? Dia itu tidak bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah, tidak berpikir, tidak bermuhasabah, bahkan tidak menangis. Sedangkan yang lembut hatinya biasanya mereka berpikir, bermuhasabah, bahkan ada yang menangis saat mendengar ayat-ayat Allah. Orang yang keras hatinya biasanya mereka menolak ketika dinasehati, tidak mendengarkan nasihat, tidak ingin diingatkan dalam kebaikan, sehingga ketika hidayah datang tidak terketuk jiwanya. Lalu apa obatnya untuk kita yang merasa punya salah satu atau ketiga sifat penghalang dalam mengenal Allah? Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Jadi kuncinya hanya satu teman-teman, yaitu bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Lalu kita perbanyak juga zikir, sedekah, sholat malam. Agar apa? Agar hidayah masuk ke dalam diri kita, hati kita bersih, hati kita tenang. Nah, semoga ketika pulang nanti kita tidak dalam keadaan asing dengan pemilik kita. Kita dalam keadaan yang dekat dengan Allah, mengenal Allah. Jadi bukan hanya mengenal makhluknya. Sekian dari aku teman-teman. Mari kita mengingatkan dalam kebaikan, sama-sama belajar mendekat lebih baik lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.